Gimana ceritanya itu, ujung-ujung dia sekolah di luar negeri, padahal SMA-nya juga gak jelas guys. Pokoknya mah harga mati harus dimakzulkan dan bapaknya harus diadili. Penyetaraannya aja salah. Nggak mungkin ada penyetaraan kok bisa salah ketik. Di situ ditulis penyetaraannya. Asal negara Singapura. Nama Universitas Bradford. Coba googling, tanya University of Bradford itu adanya di mana? University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom. Nah ini. Iya. Nih, Biar dijelaskan itu jelas tuh. Jelas tuh. Back asalnya dari University of Bradford, oke? Asal negara poin nomor F itu mana? Singapura. Nggak ada University of Bradford itu hanya di Singapura. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Nggak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di balik kota, ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura, datangin ke sekolah. Pertanyaan besarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Saya juga ngerti yang diramekan apa. Yes, cukup protes mana. Ya, harapannya selama ujian ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini nggak sih? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Berani menunjukkan ke depan rekan-rekan wartawan dulu ketika masih jadi wali kota. Waktu itu ada di Logic Gandrum. Tunjukkan dia, ini loh ijazah S1-nya dia. Yang kemudian disampaikan itu katanya dari University of Bradford. Mungkin bisa tampilkan di situ ada gambar ijazah dari Gibran yang tampilannya adalah dari logo Bradford. Kemudian sampingnya ada penyetaraannya. Dari situ saja, ya Pak Subhan dan teman-teman ini atau rakyat bisa menilai. Penyetaraannya aja salah. Nggak mungkin ada penyetaraan kok bisa salah ketik. Di situ ditulis penyetaraannya. Asal negara Singapura. Nama Universitas Bradford. Coba googling, tanya University of Bradford itu adanya di mana? University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom. Nah ini. Iya. Nih, Biar dijelaskan itu jelas tuh. Back asalnya dari University of Bradford, oke? Asal negara poin nomor F itu mana? Singapura. Nggak ada University of Bradford itu hanya di Singapura. Itu kerjasama. Salah. Nggak bisa kalau kerjasama. Saya punya penyetaraan yang kerjasama. Di situ ditulisnya adalah Manajemen Development Institute of Singapore, dalam kurung atau garis miring Bradford. Tapi bisa menjawab ini Salah. Sambil kita tampilkan. Jadi ini kita tuntut nanti orang yang dokter ini Wilayanti Purwandari ini karena dia salah. Surat penyetaraan salah. Satu lagi ya, sebentar sebelum diikat. Satu lagi yang tadi Pak Subhan ini benar. Ya satu lagi yang surat penyetaraan yang dari Dirjen Didasmen. Baik, bisa ditampilkan. Satu lagi yang Dirjen Didasmen. Satu lagi. Nah ini juga lucu lagi. Di sini disetarakan tahun 2006, katanya dari grade 12 UTS. UTS itu University Technology of Sydney. Dalam CV-nya Gibran yang ada di KPU, ini resmi loh ya, ini keluar dari KPU. Disebutkan Gibran itu 3 tahun di UTS. Bohong. Gibran itu hanya 6 bulan di UTS. 6 bulan itu dia hanya mengikuti matrikulasi. Matrikulasi itu pathway. Saya tahu persis pathway itu adalah apa? Hanya kursus. Itu 6 bulan. Ini lucu banget. Dirjen Didasmen bisa-bisanya mengeluarkan penyetaraan grade 12 SMA. Jadi sebuah universitas disetarakan dengan SMK. Ini dagelan Sri Mulat ini. Ya, nggak lucu banget ini. Dan 2019 surat penyetaraannya ketika itu di UTS itu tahun 2006. Padahal dalam CV-nya Gibran yang ditaruh di KPU, katanya ini tahunnya adalah lulusnya 2007. Mana bisa orang lulus 2007? Sambil sudah keluar kita tampilkan, Mas Roy, karena kita juga mengutip dari website KPU bagaimana riwayat pendidikan dari Mas Gibran. Kita akan tampilkan ya. Ini 2006. Saya akan bacakan SD, SMP, Orchid Park Secondary School Singapura 2002 tahun akhir sampai 2004. 2007. UTS Insert Sydney 2004 sampai 2007. MDIS Singapura 2007 sampai 2010. Oke, ada yang tidak klop di sana. Sudah jelas. Ini artinya SMA di universitas. Iya, SMA-nya di universitas. UTS itu kan University Teknologi. Iya, ini kok bisa SMA? SMA-nya di universitas. Guys, udah tahu belum guys? Ada yang pamer ijazah guys, ada yang pamer ijazah ya kan? Biar dikata dia sekolah guys, biar dikata dia itu punya ijazah asli karena dia sekolah. Lah, padahal kan ada kepala sekolah yang tidak mengakui kalau dia itu bukan murid dari sekolahan itu guys. Gimana ceritanya itu, ujung-ujung dia sekolah di luar negeri, padahal SMA-nya juga gak jelas guys. Pokoknya mah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang menjadi
perbincangan hangat di media sosial akhir-akhir ini teman-teman. Ya teman-teman, jangan lupa dulu di like, di komen, di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan berita terkini. Teman-teman, kita melihat cuplikan video ini, maka bagaimana ya saat-saat ini teman-teman tentang ya menjadi bahan perbincangan ya adalah tentang ijazahnya si Gibran teman-teman. Nah, dikatakan bahwa itu ya sudah mulai terbukti bahwa ya ijazah si Gibran ini teman-teman sudah mulai kelihatan ya bahwa palsu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya saat ini ya bagaimana sekarang ini masih dalam diusut tuntas ya tentang ijazahnya itu apakah benar ya asli atau juga palsu. Nah, di sini teman-teman kita melihat bagaimana komentar masyarakat Indonesia dikatakan bahwa maju terus ya, pantang mundur melawan kebohongan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana orang-orang ini memang mereka juga berupaya untuk ya mengusut tuntas tentang masalahnya ijazahnya Mas Gibran ini, teman-teman. Dikatakan di sini bahwa ya orang yang membela pembohong siap-siap kena azabnya. Nah, teman-teman, pasti ada akibat ya, ada sesuatu ya ketika kita suka berbohong, teman-teman. Dikatakan di sini bahwa selain KPU ya Kemendikbud juga harus diusut karena yang memberi keterangan setara SMK. Nah, teman-teman, dalam hal ini kalau kita melihat ya bagaimana yang saat ini negara kita yang masih dalam tidak baik-baik saja ya, banyak sekali hal-hal yang memang membuat masyarakat agak sedikit goyah dalam hal-hal ini, teman-teman. Dikatakan bahwa Jokowi dan Anwar ya Usma Jibra ya harus dipenjara karena memalsukan dokumen. Nah, teman-teman, di sini masyarakat ini teman-teman kalau kita melihat mereka itu pintar. Ya, mereka pintar menyelidiki ya berita-berita. Ya, dan juga mengusut tuntas tentang ya Gibran, ijazahnya Gibran ini, teman-teman. Kita tahu teman-teman bahwa bagaimana yang beberapa bulan ini masih dalam penyelidikan ya tentang ijazahnya si Gibran ini, teman-teman, dan itu ya sangat menuai kontroversi di kalangan masyarakat juga, teman-teman, tentang ya ijazahnya Mas Gibran ini. Dikatakan di sini bahwa jangan main-main sebagai pemimpin Wapres, jangan malu negara, jangan tipu-tipu, jangan bahagia rakyat. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya supaya Gibran juga teman-teman tidak membahagiakan ya dan menipu-nipu masyarakat. Masa rakyat Indonesia mau jatuh ke lubang yang sama? Dulu Pak Sek anak ya pilih yaitu penjilat. Jokowi minta Gibran 2 periode, KPU merubah tampil data Gibran. Ya, di sini dikatakan bahwa KPU meminta dinepalkan, viralkan ijazah Gibran, jangan ijazah jalan pramuka. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana juga Flister, teman-teman, juga ijazah jalan pramuka. Nah, ini menuai juga kontroversi ya, teman-teman. Ngapain dipertahankan Wapres? Kayak telur busuk, gak bakalan bisa apa-apa. Udah dimaksudkan saja. Ya, bohong. Dikatakan di sini bohong, pasti pembohong ganti secepatnya. Ijazah menembak saja pakai ditunjukkan. Ayo usut, perlihatkan di lab. Tukang bohong akan selalu bohong. Jokowi proses hukum. Nah, Gibran pemakzulan baru tepat. Jangan semua dirusak. Ya, kalau rakyat malu, kalau Wapres beda kali ya. Katakan di sini jangan pengadilan jaksa jujur dan kasat
mata ijazah wapres palsu penuh rekayasa harus dibatalkan. Dan bahwa seandainya aku selingkuh Gibran, apalagi istri punya mertua, ya suami lebih baik pergi, pisah, sangat memalukan. Kayaknya nggak ada penegak hukum yang mengadili Jokowi, semua nggak berani. Walaupun Jokowi pada saat memerintah periode banyak kebohongan, sebab semua penegak hukum diangkat Jokowi dan jadi punya rasa nggak enak atau sungkan, kecuali nanti kalau tahun 2019 ganti presidennya juga benar-benar bersih. Mana Sedik Fatona. Maksudkan anaknya saja tidak ada yang mampu, apalagi adili bapaknya. Jokowi itu banyak budaknya, ya duduk, dikatakan di situ teman-teman, ya duduk di kursi pemerintah pusat maupun daerah. Jangan main-main dengan dokumen ijazah palsu, bisa dituntut beradil dan dipenjara. Itu kalau jaksa dan hakim yaitu punya nyali dan keberanian, tetapi kebanyakan jasa hakim sudah disogok oleh yang berduit dalam akal sehat. Teman, dalam hal ini silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda. Sampai ketemu di channel selanjutnya.